Salam, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca, kita renungkan bersama terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-37. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagian dari kisah Nabi Elia yang berhadapan dengan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Elia berdiri sendirian sebagai nabi Tuhan, melawan ratusan nabi Baal dalam sebuah tantangan untuk menunjukkan siapa Allah yang sejati. Dalam doanya, Elia memohon agar Tuhan menjawab, bukan hanya untuk menunjukkan kuasanya, tetapi lebih dari itu, agar seluruh bangsa Israel dapat mengenal siapa Allah yang benar dan berbalik kepadanya. Dari perikop ini kita melihat bagaimana Elia tidak meminta jawaban Tuhan demi kemuliaannya pribadi, tetapi demi kemuliaan Tuhan sendiri dan demi pertobatan bangsa Israel. Elia menunjukkan bahwa tujuan dari setiap doa dan permohonan kita seharusnya berpusat pada kemuliaan Tuhan dan transformasi hidup orang lain. Elia memohon agar Tuhan menjawab doanya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menyatakan kebesaran Tuhan kepada bangsa Israel. Ini mengingatkan kepada kita untuk memeriksa motivasi kita dalam berdoa. Apakah doa kita terfokus pada kehendak dan kemuliaan Tuhan atau hanya untuk kepentingan pribadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Elia berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan mampu menunjukkan kuasanya. Situasi di sekitarnya tampak mustahil, dengan seluruh bangsa Israel tersesat dalam penyembahan berhala. Namun Elia tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Kita diajak untuk tetap teguh dalam iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang melampaui pemahaman kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Elia mengakui bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah hati seseorang. Usaha manusia tanpa kuasa Tuhan tidak akan membawa perubahan sejati. Renungan ini mengingatkan kepada kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam membawa orang lain kepada Tuhan, tetapi terus berdoa agar Tuhan bekerja dalam hati mereka. Saudara-saudaraku terkasih, ketika Tuhan menjawab doa Elia, bangsa Israel menyadari siapa Allah yang sejati, dan mereka berseru, Tuhan, dialah Allah. Ini menunjukkan bahwa jawaban Tuhan selalu membawa dampak yang lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Ketika kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, jawaban Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga membawa banyak orang untuk mengenalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari nats firman Tuhan di pagi hari ini? Yang perlu kita renungkan adalah yang pertama, doa yang mengutamakan kemuliaan Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Elia berdoa agar bangsa Israel mengetahui siapa Tuhan yang sejati. Ini mengajarkan kepada kita semua di pagi hari ini bahwa doa seharusnya tidak hanya berfokus pada kebutuhan pribadi, tetapi juga memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah tujuan dari doa-doa kita selama ini?
Apakah kita hanya meminta untuk keuntungan diri kita sendiri, atau untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah kepercayaan pada kuasa Tuhan untuk mengubah setiap hati. Saudara-saudara terkasih, Elia menyadari bahwa hanya Tuhan yang dapat mengubah hati manusia. Meskipun ia berhadapan dengan ratusan nabi Baal dan mayoritas bangsa yang tersesat, Elia tahu bahwa satu-satunya harapan bagi bangsa tersebut adalah kuasa Tuhan. Ini mengingatkan kepada kita pada saat ini bahwa kita tidak dapat mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mengubah orang lain. Kita hanya dapat berdoa dan memohon agar Tuhan yang bekerja dalam hati setiap orang. Yang ketiga yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah iman yang berani di tengah situasi yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Elia berdoa di tengah situasi yang sulit dan tampaknya tidak mungkin. Seluruh bangsa menentangnya. Tetapi Elia tetap berani dan penuh iman karena dia tahu bahwa Tuhan mendengar doanya. Kita diundang untuk memiliki iman seperti Elia. Meskipun situasi di sekitar kita tampak gelap dan tanpa harapan, percayalah bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab doa-doa yang didasarkan pada kehendak-Nya. Poin yang keempat yang bisa kita renungkan di pagi hari ini adalah pertobatan adalah pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu terkasih, dalam doanya Elia menyatakan bahwa Tuhanlah yang membuat hati bangsa berbalik kepadanya. Ini adalah pengakuan bahwa pertobatan sejati bukanlah hasil dari usaha manusia, tetapi karya dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita berdoa bagi orang lain agar bertobat dan kembali kepada Tuhan, kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukannya, dan kita dipanggil untuk setia dalam doa. Karena itu, marilah kita berdoa seperti Elia, berani, yakin, dan dengan hati yang murni untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita minta, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, atau kehidupan pribadi. Mari kita memohon agar nama Tuhan dimuliakan dan hati orang-orang di sekitar kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali melalui firman-Nya Tuhan mengingatkan kita. Tuhan berikan pelajaran penting bagi kita akan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya untuk senantiasa berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Bukan hanya untuk kebutuhan kita sendiri, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi kita juga harus berdoa bagi orang lain. Yakin dan percayalah bahwa setiap seruan kita didengar oleh Tuhan, dan ketika Tuhan mendengar doa kita, Tuhan pasti menjawabnya tepat pada waktunya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari ini dengan penuh tanggung jawab. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.